Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, amma ba'd. Kita melangsungkan qala Allah Azza wa Jalla fi kitabih, wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghum fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Fussilat ayat 36, dan adapun apabila setan menggoda, merayu, membisikkan sebuah nazgh, yaitu kesesatan, penyimpangan, apa yang Allah perintahkan kita untuk melakukannya, fasta'id billah, maka segeralah engkau meminta perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru, dan termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah adanya malam dan siang, adanya matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lilqamari, maka janganlah kalian bersujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun, dan sujudlah kalian kepada Allah yang telah menciptakannya jika kalian hanya kepada Allah beribadah. Fa in istakbaru, maka jika mereka menyombongkan diri ai tidak mau beribadah, falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun, maka jikalaupun mereka menyombongkan diri, tidak mau beribadah, maka orang-orang yang ada di sisi Rabbmu, para malaikat, mereka bertasbih kepada Allah di waktu malam dan di waktu siang. Wahum la yas'amun, mereka tidak pernah bosan, kata Allah Azza wa Jalla. Kita lihat tafsirnya, barakallahu fikum, kata Imam As-Sa'di rahimahullah, lamma dzakara ta'ala ma yuqabalu bihi al-'adu minal ins, maka tatkala Allah Azza wa Jalla menyebutkan dengan apa dibalas seseorang yang menjadi lawan dari kalangan manusia, dengan apa? Sudah disebutkan, kata beliau, wa huwa muqabalatu isaatihi bil ihsan, yaitu membalas musuh kita dari kalangan manusia itu kejelekannya dengan kebaikan. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan demikian. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan bahwa ini adalah perintah kebaikan yang bersifat khusus dan kedudukannya adalah sangat besar, yaitu membalas kejelekan orang dengan kebaikan. Tentu bagi kita sebagai seorang insan, manusia akan bisa mengetahui kadar diri kita. Mampukah kita untuk melakukan demikian? Membalas kejelekan orang dengan kebaikan. Barakallahu fikum. Maka
beliau menyebutkan karena manusia itu tertobiat untuk membalas kejelekan itu ya dengan kejelekan juga, yaitu tidak mau memberikan maaf. Ini majbulah, pada diri manusia itu sudah tertobiat hal itu. Oleh karena itu merupakan sebuah kebaikan yang bersifat khusus yang dibuka oleh seorang muslim dan muslimah, sunniyah, yaitu memperlakukan orang yang berbuat jelek dengan berbuat baik. Tentu sesuatu yang sangat berat. Sudah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lewat. Ya, kita latihan. Kita butuh untuk mendidik dan melatih diri kita. Lalu bagaimana caranya? Ya, alhamdulillah belum ada orang yang berbuat jahat di dalam hidupku. Ya, latihan dari sang istri. Yang manusia tercipta dari tulang rusuk yang paling bengkok. Akan banyak gambaran hidup kebengkokan yang kita jumpai dan kita temukan. Barakallahu fikum. Nah, disinilah kita melatih diri. Mampukah kita membalas kebaikan kejelekan itu dengan kebaikan? Juga sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Terkadang anak juga sudah kita perhatikan, sudah kita berikan, sudah ternyata berbuat jelek. Barakallahu fikum. Sekarang mampukah engkau untuk membalas kejelekan sang anak itu dengan kebaikan? Barakallahu fikum. Sanggupkah engkau memberikan senyum kepada anakmu yang telah berbuat jelek? Mampukah engkau untuk mengelus-elus kepala dia di saat dia telah melakukan kejelekan? Mampukah engkau untuk melakukan hal itu? Maka sebagaimana yang telah lewat, ternyata di saat kita membalas kejelekan dengan kejelekan, tidak menimbulkan kecuali problematika yang baru. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, di saat Allah atau tatkala Allah telah menyebutkan bagaimana cara membalas manusia yang melakukan kejelekan, dzakara ma yudfa'u bihil aduwul jinnu. Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini menyebutkan bagaimana caranya menolak dan membalas. Menolak jika musuh kita itu dari kalangan jin. Kita tidak melihatnya. Dia akan bisa mendatangi kita dari semua arah. Barakallahu fikum. Dia bisa merdeka untuk berbuat apa saja yang dia maukan. Bedakan. Kalau lawan kita dari manusia ini, ya dia juga berfikir. Dia juga melihat. Barakallahu fikum. Apa yang diperbuat, apa yang dilakukan. Ya. Tentu melihat. Karena yang dia nampak ketika melakukan kejelekan itu. Sementara jin. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, beliau mengatakan Allah menyebutkan cara untuk menolak kejahatan musuh dari kalangan jin. Apa itu? Wa huwal isti'adzatu billah. Yaitu caranya dengan segera meminta perlindungan kepada Allah. Al-isti'adzatu billah. Wal ihtima' min syarrihi. Yaitu meminta pertolongan, pembelaan, penjagaan, perlindungan dari kejahatan sang musuh tersebut. Berarti ini sekarang. Kalau lawan kita itu adalah musuh dari kalangan jin, maka jangan mengandalkan, wis anak sudah beribadah loh. Anak qiyamul lail, bulan Ramadan anak jaga, membaca Al-Quran, jangan. Kita lemah, barakallahu fikum. Walaupun mungkin kita punya kekuatan ibadah. Kan sudah disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Betapa sering kita kurang dalam melaksanakan kewajiban. Seringnya kurang.
Kekhusyuan mungkin kurang. Barakallahu fikum, harapan kita dalam melaksanakan kewajiban juga kurang kepada Allah. Rasa takut kita dalam melaksanakan ketaatan juga kurang. Maka jangan kita mengandalkan itu semua. Kemana kita lari? Segera meminta perlindungan kepada Allah. Meminta penjagaan dari kejahatan sang lawan ini kepada Allah Azza wa Jalla. Faqala, Allah berfirman, wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazgun, ayu waqtin minal awqat. Kapan saja dari waktu dia datang, dia membisikkan, dia menyuruh, ahsasta bi syai'in min nazaghati syaitan. Engkau merasakan sesuatu dari bisikan-bisikan setan. Ya, ahsasta bi syai'in min nazaghati syaitan. Engkau merasakan adanya bisikan-bisikan syaitan, ay min wasawisihi, dari bisikan-bisikannya, wa tazyinihi lisyarr, perbuatan dia menghiasi kejelekan. Kan demikian terkadang, dibikin indah, dibikin asyik, dibikin menyenangkan, kejelekan itu barakallahu fikum. Wa taksilihi anil khair, menanamkan kemalasan dari kebaikan. Kan begitu pekerjaannya setan. Sehingga kalau kita menemukan suatu saat, la Allah kok berat melaksanakan kebaikan, malas fisik ini untuk dibawa menuju kebaikan, segera berta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Segera meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla, karena kebaikan itu sesuatu yang tidak pernah diinginkan olehnya terjadi pada diri seorang. Sementara kita sudah membuka kebaikan pada peluang hidup ini, kepingin untuk mendatangi kebaikan sekecil apapun, ternyata setan menanamkan kemalasan. Barakallahu fikum. Jadi ini bentuk dari pekerjaan setan. Wa isabatin bi ba'dhi dzunub, terjatuh dengan sebagian dosa, perbuatan setan. Wa ita'atin lahu bi ba'dhi ma ya'muru bih, yaitu mentaati sebagian apa yang diperintahkan oleh setan. Kalau suatu waktu, suatu ketika, satu saat, kapan saja, maka Anda harus melakukan segera. Fasta'id billahi, mintalah perlindungan kepada Allah. Is'alhu muftaqiran ilaihi ayyu'idhaka wa ya'simaka minhu. Kata beliau, segeralah engkau meminta dengan menampakkan kebutuhan kepada Allah, kebutuhan yang sangat. Wahai Rabb, aku tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan, maka bantulah, tolonglah kami ya Allah untuk menghadapi bisikan kemauan-kemauan jelek setan. Muftaqiran ilaih, meminta perlindungan dalam kondisi menampakkan kebutuhan yang sangat kepada Allah, kemudian untuk melindungi dan memelihara engkau dari syaitan. Innahu huwas sami'ul alim, sesungguhnya dia Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Fa innahu yasma'u qawlaka wa tadarru'aka wa ya'lamu halaka wa iftiraraka ila ismatihi wa himayatihi. Dia Allah yang maha mendengar, mendengar apa yang engkau ucapkan, mendengar apa yang engkau minta. Dia Allah Azza wa Jalla yang maha mengetahui kondisi engkau, yang maha mengetahui kebutuhan engkau yang sangat kepada penjagaan Allah dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu
huwas samiul alim. Ini cara menolaknya, segera meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau yang musuh dan lawan kita itu dari bangsa jin. Namun jikalau musuh dan lawan itu dari kalangan manusia, apa yang kita diajarkan oleh Allah? Membalas kejelekan itu dengan kebaikan. Membalas barakallahu fikum kejelekan itu dengan kebaikan, rahimani wa rahimakumullah. Ini bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Namun di saat yang berbuat jahat dan jelek itu dari kalangan bangsa jin, Allah Azza wa Jalla segera memerintahkan untuk berlindung kepada Allah. Segera meminta perlindungan, penjagaan, pemeliharaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan rahimahullah, "Tsumma dzakara ta'ala anna min ayatihi dallati ala kamali qudratihi wa nufudhi masyiatihi wa si'ati sultanihi wa rahmatihi bi'ibadihi wa annahu Allahu wahdahu la syarika lah al-lailu wan naharu." Kemudian beliau menyebutkan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah yang menunjukkan atas kesempurnaan kekuasaannya dan terlaksana segala yang dimaukannya, tanda-tanda keluasan kekuasaan Allah dan tanda-tanda kasih sayang Allah, keluasan kasih sayang Allah kepada hambanya, dan juga termasuk tanda-tanda bahwa dialah Allah satu-satunya yang disembah dan tidak ada sekutu baginya, adanya malam dan adanya siang. Termasuk dari kesempurnaan kekuasaan Allah dan termasuk dari terlaksananya kehendak Allah, dan termasuk dari tanda-tanda keluasan kekuasaan, luasnya kekuasaan Allah dan luasnya kasih sayang Allah terhadap hambanya, dan termasuk dari tanda bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang harus disembah dan tidak ada sekutu baginya, yaitu adanya malam dan adanya siang. Hadza bimanfaati dhiyaihi wa tasarrufil ibadi fihi. Siang, maka bermanfaat terangnya siang itu untuk hamba-hamba itu bisa bekerja. Wa tasarrufil ibad fihi. Di siang hari, dengan terang benderangnya siang hari itu, maka hamba bisa bekerja, bisa berbuat, mencari maisha. Wa hadza bimanfaati zulmatihi wa sukunil khalqi fihi. Malam dengan manfaat gelapnya ya, bimanfaati zulmatihi. Orang bisa, coba ada orang yang tidak bisa tidur dalam kondisi terang benderang sehingga lampu harus dimatikan. Dia merasakan ketenangan dan ketentraman, barakallahu fikum, bisa tidur. Ya, apalagi kalau antum sempat bermalam ke Ngeru, Masya Allah. Sekarang anak-anak kita berangkat bermalam beberapa malam di sana untuk panen padi, barakallahu fikum. Di sana kita merasakan tentang bagaimanakah di siang hari kita berbuat, di malam hari, Masya Allah, ba'dal isya sudah langsung blek. Nikmat, rahimani wa rahimakumullah, manfaat malamnya. Dan wasukunil khalqi fihi, ketenangan, ketentraman, kelelahan dan kecapean di siang hari bisa dia balas mengembalikannya di malam hari. Jadi termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah, adanya malam, adanya siang, barakallahu fikum.
Wasyamsu wal qamaru, termasuk dari tanda kebesaran Allah adanya matahari dan adanya bulan. Alladzani la tastaqimu ma'ayishul ibad wala abdanuhum wala abdanu hayawanatihim illa bihima. Allahu Akbar. Kata beliau, keduanya matahari dan bulan tidak akan bisa lurus kehidupan hamba-hamba, juga badan-badan mereka, juga badan-badan hewan-hewan mereka, illa bihima, kecuali dengan keduanya. Antum bisa belajar dari tanaman yang terkena dengan sinar matahari dengan tanaman yang tidak terkena dengan sinar matahari. Antum bisa membedakan. Demikian juga fisik. Barakallahu fikum, yang selalu kena dengan sinar matahari, dengan yang jarang hidup di AC, kerjanya di AC, dengan orang yang kerjanya di sawah, buka baju lagi. Sudah buka baju, ya tidak pakai sandal. Tentu terjadi perbedaan yang sangat dari sisi fisik. Hewan-hewan yang antum diamkan di tempat yang asyik, diberi makan, terus minum, tidak kena panas. Beda dengan hewan-hewan yang berkeliaran. Sapi-sapi yang naik gunung, turun gunung, kena panas. Barakallahu fikum. Ternyata kedua makhluk matahari dan bulan ini berfungsi ke arah demikian. Pada keduanya minal masalih terdapat maslahat-maslahat ma la yuhsa adaduhu, yang tidak bisa dibilang jumlah kemaslahatan dari adanya matahari dan adanya bulan. Allah mengatakan, la tasjudu lil syamsi wala lil qamar. Jangan kalian bersujud kepada matahari dan bulan. Karena fa innahuma mudabbaran, musakhkharan, makhluqan. Karena keduanya ini mudabbaran, diatur oleh Allah munculnya. Makanya Allah Azza wa Jalla di saat menceritakan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya, ketemu dengan bulan, ketemu dengan bintang, ketemu dengan matahari, ini lebih besar lagi, ya. Ternyata lenyap juga, tenggelam mataharinya. Barakallahu fikum. Berarti ada yang mengaturnya. Maka yang mengatur itulah sesungguhnya menjadi sesembahan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mudabbaran, keduanya diatur. Sehingga kalau suatu saat ternyata matahari tidak kelihatan karena ada yang mengaturnya, terima. Ya, kita butuh. Iya, ada yang mengatur perjalanan matahari. Demikian juga bulan, barakallahu fikum, muncul redup ini, semuanya dalam pengaturan Allah. Kedua-duanya tunduk, kedua-duanya adalah makhluk. Berarti jangan kalian bersujud kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahun, ay u'buduhu wahdahu li'annahu al-khaliqul 'azim. Dan bersujudlah kalian kepada Allah yang telah menciptakannya. Beribadalah kalian kepadanya semata, karena dia adalah pencipta al-'azim yang maha agung. Wada'u ibadata ma siwah, tinggalkan segala wujud peribadatan kepada selain Allah, minal makhluqat, dari makhluk-makhluk, wa in kabura jurmuha, kendati pun zat makhluk itu adalah besar, seperti langit, bumi, barakallahu fikum, matahari, wa kathurat masalihuha, walaupun makhluk itu maslahatnya sangat besar, tidak boleh. Fa inna dzalika laisa minha, karena yang demikian itu bukan dari bagian terciptanya makhluk-makhluk itu untuk disembah, bukan. Wa innama huwa min khaliqiha. Jadi nikmat kemaslahatan itu bukan munculnya langsung dari matahari,
bulan, atau mungkin bintang, atau mungkin langit, bumi. Ya. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian juga kita manusia ini. Seringnya kan mengungkit-ungkit kebaikan. Seringnya kan mengungkit-ungkit barakallahu fikum apa yang sudah dikerjakan. Mengungkit jasa-jasa barakallahu fik. Ya akhi, Anda tidak bisa berbuat jasa sekecil apapun. Ya, kalau tidak ada restu dan izin dari Allah. Sehingga enggak pantas untuk kemudian mengungkit-ungkit barakallahu fikum di hadapan manusia. Terkadang terbawa pengungkitan itu di hadapan Allah. Ya Allah, saya ini kan hamba-Mu yang taat. Jangan samakan kami dengan orang-orang yang jahat. Ya, mengungkit dirinya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya, menganggap dirinya pantas untuk menerima. Ya Allah, saya yang pantas untuk menerima ini. Harta yang sedemikian banyak. Kok malah kepada mereka yang enggak sholat. Kepada mereka yang tidak beribadah kepada Engkau. Engkau bagikan. Ini namanya mengungkit-ungkit diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tidak diperbolehkan. Mengungkit kebaikan dan jasa diri di hadapan manusia saja tidak boleh untuk dilakukan barakallahu fikum. Terkadang kan suami berlagak sudah bisa mendatangkan sekian banyak duit di hadapan istri. Apa haknya engkau untuk mencegah saya, melarang saya untuk ta'addud? Saya punya hak. Ya tidak, Mas. Ya, jangan ungkit-ungkit kebaikan engkau. Barakallahu fikum. Saya sudah berbuat baik kepada engkau. Saya sudah ini, saya sudah sempurnakan, saya sudah segalanya. Jangan diungkit. Jangan diungkit barakallahu fikum. Itu adalah sebuah kewajiban di belakangnya nilai pahala dari sisi Allah. Demikian juga terkadang dia sudah membantu suaminya mungkin bersusah payah untuk menutupi kebutuhan hajat. Suatu saat, diungkit ini, diungkit itu, diungkit ini, diungkit itu. Barakallahu fikum. Jangan. Engkau bisa berbuat itu karena memang ada restu dan izin dari Allah. Engkau harus berterima kasih. Disimpan sebagai tabungan engkau. Kalau engkau ungkit-ungkit, akan dibatalkan oleh perbuatan engkau sendiri. Tidak akan berguna. Tidak akan beruntung engkau. Dibanding engkau terus jaga. Engkau simpan. Nanti Allah Azza wa Jalla yang akan memberikan balasan yang lebih. Bukan itu yang engkau harapkan. Nilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Kebaikan engkau dibalas oleh Allah. Sang suami, sang istri tidak akan bisa membalas kalau tidak ada restu dari Allah Azza wa Jalla. Engkau ungkit. Jangan, barakallahu fikum. Maka rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebesar apapun makhluk itu mampu mewujudkan kemaslahatan. Ada maslahat. Itu bukan dari dirinya sendiri. Tapi semata-mata wa innama huwa min khaliqiha. Itu semua datang dari sang penciptanya. Yaitu Allah Azza wa Jalla. Tabaraka wa ta'ala. Semuanya datang dari Allah. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian hanya kepada Allah beribadah. Fakhassuhu bil ibadati wa ikhlasid dini lahu. Maka khususkan, ciptakan pada diri engkau secara khusus. Beribadah hanya kepada Allah. Dan mengikhlaskan agama bagi Allah Azza wa Jalla semata. Wallahu ta'ala alam bissawab. Wallahu ta'ala alam bissawab. وآخر دعوانا أن الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.